Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu memberikan banyak kenikmatan yang bisa kita sampaikan sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah memperjuangkan Islam dari zaman dulu sampai sehingga kenikmatan Islam bisa kita rasakan sampai saat ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Bapak Rusmanto MM selaku dosen tugas mata kuliah pemasaran. Kali ini saya akan mempresentasikan program pemasaran yang dimana tugasnya itu yaitu merangkum tugas 1 sampai dengan tugas 10. Baik, langsung saja. Sebelum ke topik pembahasan, di sini ada sedikit biodata. Nama saya Wan Hoeruman, kemudian NIM-nya 0110118019, dan program studi yaitu Sistem Informasi 2018. Nah, untuk tugas-tugasnya itu ialah tugas 1 sampai dengan tugas 10, yang dimana yang nomor pertama yaitu analisis SWOT, kemudian targeting, kemudian membuat Facebook page, dan membuat web dengan Google My Business, kemudian riset kata kunci dengan Google Trend, suggestion, dan keyword planner. Dan yang keenam adalah keyword research. Yang ketujuh yaitu CEO dengan WordPress dan Google Research Console. Dan kemudian yang kedelapan adalah membuat channel YouTube. Kemudian yang kesembilan yaitu membuat aplikasi Android dengan app Inventor 2. Dan yang terakhir yaitu membuat atau mengedit Wikipedia. Oke, langsung saja ke nomor yang pertama, yaitu sebelum ke analisis SWOT, saya ditugaskan untuk membuat ide bisnis yang mana namanya adalah Warung New Normal 19. Kenapa saya mengambil namanya seperti itu? Karena di saat sekarang itu muncullah wabah yang namanya COVID-19, dan ada juga peraturan dari pemerintah tentang new normal setelah melakukan PSBB. Jadi saya mengambil kata yang dari kejadian yang sekarang, dan ada subjudul di bawahnya itu sambal merakyat, yaitu di warung new normal ini mempunyai salah satu sambal yang beda dari yang lainnya, yaitu sambal merakyat. Warung new normal ini usaha yang bergerak di bidang kuliner, makanan atau minuman yang mensajikan macam-macam menu pilihan sehingga harapannya bisa memenuhi keinginan konsumen. Saya memilih jenis usaha ini karena seiring berkembangnya teknologi mayoritas masyarakat di zaman sekarang ini lebih memilih yang serba efisien seperti membeli makanan di luar rumah. Nah, jadi tujuannya adalah di era sekarang ini biasanya masyarakat lebih lebih cenderung malas masak gitu. Jadi lebih memilih yang efisien, yaitu membeli di warung makanan tersebut. Kemudian masih di bagian tugas 1 yaitu analisis SWOT dari perusahaan bisnis saya ini. Yang pertama dari keunggulan. Keunggulannya yaitu lokasinya strategis, kemudian produk yang akan dijual memiliki banyak pilihan, jadi tidak cuma hanya satu macam atau dua macam saja. Kemudian harganya juga terjangkau, karyawan memberikan pelayanan yang ramah, dan yang selanjutnya itu tempat sangat bersih dan menarik. Kemudian memiliki bahan masakan yang berkualitas, banyak varian rasa, bisa order melalui GoFood gitu. Jadi tinggal nunggu di rumah, pesanannya bisa sampai. Dan yang kedua dari segi kelemahan yaitu
banyak pesaing penjual kuliner, kemudian menyiapkan hidangan butuh waktu yang tidak sebentar, dan yang selanjutnya harus mengantri ketika pesan. Kemudian yang ketiga dari segi peluang, kuliner adalah kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya kerjasama dengan pasar induk, yaitu untuk memudahkan, contohnya dari bahan-bahan kita nggak kesulitan untuk mencarinya. Dan yang ketiga ada memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Tentunya di warung New Normal ini kedepannya bisa membuka lowongan kerja sebanyak mungkin. Dan yang terakhir bagian peluang adalah kuliner banyak dicari ketika di hari weekend. Nah, jadi berdasarkan fakta sekarang itu eh, ketika hari weekend Sabtu atau Minggu banyak sekali orang yang mencari makanan yang bermacam-macam. Yang terakhir dari segi ancaman ialah munculnya usaha yang sejenis. Nah, jadi mau nggak mau kita melakukan sebuah bisnis itu pasti ada orang yang niru. Kemudian yang poin B, persaingan harga dengan penjual lain yang lebih murah. Nah, jadi untuk persaingan harga, misalkan ada penjual lain yang meniru usaha kita, dia membeli harga yang lebih murah dari kita. Tapi itu nggak udah lumrah ya dalam sebuah bisnis. Kemudian yang C ada harga bahan-bahan yang tiba-tiba naik sehingga berpengaruh pada biaya produksi dan penjualan. Nah, di sini juga ancamannya kita harus mempertimbangkan bahwa harga bahan-bahan itu tidak akan stabil, ada naik dan turunnya. Oke, lanjut ke bagian tugas yang kedua, yaitu targeting. Untuk targeting dari sebuah warung new normal ini, usia 7 tahun sampai 60 tahun. Kenapa seperti itu? Karena kecilin, Bang. Karena eh, menyediakan berbagai macam-macam ya, nggak cuman hanya 1 sampai 2 aja gitu. Misalkan buat anak usia 7 tahunnya ada apa, menu apa, mengana makanan, apa contohnya sayur gitu lah. Dan yang ke 60 tahunnya ada apa lagi gitu. Kemudian poin keduanya dari segi pendidikan, targetnya anak sekolah dasar sampai dengan anak-anak mahasiswa atau bahkan yang eh, sudah berkeluarga. Kemudian yang ketiga, pekerjaan atau kesukaan, targetingnya wira swasta, PNS, pegawai BUMN, semua cenderung mampir di sebuah tempat kuliner. Kemudian yang keempat, perkiraan penghasilan, yaitu 70.000 per hari sampai dengan 4 juta. Nah, jadi yang minat di warung new normal ini mempunyai penghasilan seperti itu. Kemudian yang kelima, wilayah tempat tinggal di Jawa Barat dan Jabodetabek gitu. Soalnya masih di Pulau Jawa. Kemudian tugas yang ketiga ada membuat page Facebook. Akun Facebook atau akun personal memiliki keterbatasan menambahkan teman maksimal 5.000 dan tidak dapat diiklankan meskipun digunakan jualan. Berbeda dari akun personal, page tidak akan menggunakan istilah menambahkan teman atau add friend, tapi menggunakan istilah menyukai slash menggemari atau like. Selain tombol like, page juga menyediakan tombol mengikuti follow seperti pada akun Facebook. Nah, jadi ketika kita membuat page untuk sebuah akun bisnis, berbeda dengan akun personal, yaitu dia bisa sampai lebih dari 5.000 ya. Kalau teman tadi kan hanya maksimal cuma 5.000. Nah, untuk page ini dia lebih banyak gitu. Jadi akan memungkinkan untuk bisnis kita lebih terkenal melalui akun page Facebook ini. Nah, di sini saya sudah buat akun page-nya, bisa dilihat, yaitu Sambal Merakyat, sesuai dengan ide bisnis yang saya buat. Oke, lanjut ke bagian yang keempat, ada membuat web design dengan Google My Business. Nah, selain dari page Facebook, di sini juga membuat web dengan Google My Business. Ini untuk gambarnya, untuk keterangannya di sini,
Google My Business atau Google Bisnisku merupakan situs web yang berisi sampul, nama, foto cover, teks, foto, peta, alamat, dan kontak. Google My Business memudahkan lokasi Anda ditemukan orang lain melalui mesin pencari atau search engine, sehingga termasuk salah satu SEM atau search engine marketing. Google My Business dapat diakses dari komputer atau PC desktop atau laptop dan perangkat bergerak seperti handphone dan tablet. Nah, jadi dari akun Google My Business ini lebih memungkinkan juga ya untuk apa namanya, untuk untuk lebih dikenal lagi bisnis kita melalui website Google My Business. Kemudian tugas yang kelima ialah riset kata kunci dengan Google Trend, Suggestion, dan Keyword Planner. Saya kecilin dulu fotonya. Ini dia, Keyword Planner. Kata kunci atau arti dari Google Trend, Suggestion, dan Keyword Planner. Yang pertama ada Google Trend. Kata-kata atau frasa yang relevan dengan produk dan layanan Anda yang digunakan untuk menampilkan iklan ketika pelanggan menurunsi istilah tersebut atau mengunjungi situs web yang relevan. Google Trend. Kemudian sekarang yang suggestion atau lokasi iklan. Tampilan iklan kita di halaman hasil penelusuran Google dan situs web yang merupakan bagian dari jaringan Google penelusuran dan display. Nah, ini sudah ada contohnya juga untuk suggestion. Kemudian lanjut ke tugas 6, yaitu keyword research. Keyword research membantu kita melakukan riset kata kunci untuk kampanye penelusuran. Kita dapat menggunakan alat gratis ini untuk menemukan kata kunci baru yang terkait dengan bisnis orang lain. Kita juga melihat estimasi penelusuran yang diterima serta biaya untuk menargetkannya. Nah, untuk keyword research ini kita dapat mencari kata-kata yang populer dengan yang sama dengan bisnis kita, kemudian kita bisa melihat daftar jangkauan harganya. Ini saya sudah buat contohnya. Oke, kita lanjut yang ketujuh, SEO dengan WordPress dan Google Search Console. Nah, selain Facebook dan website Google My Business, kita juga bisa memanfaatkan WordPress untuk mempromosikan bisnis kita. WordPress adalah CMS paling populer, cara penggunaannya yang mudah, fitur yang lengkap, dan tentunya gratis, menjadikan WordPress sebagai pembuatan website favorit di seluruh dunia. CMS WordPress adalah platform di balik pembuatan 30% website di seluruh dunia dan menjadikannya paling populer di antara CMS lainnya. Selain blog, kita juga bisa membuat website perusahaan menggunakan WordPress. Website berguna untuk membangun kredibilitas perusahaan Anda atau di dunia maya. Hal ini berlaku baik untuk perusahaan yang transaksinya dilakukan secara online maupun offline. Menurut laporan versi 84%, konsumen lebih percaya kepada bisnis yang memiliki website dibanding dengan memiliki laman media sosial saja. Dengan memiliki website kita bisa membuat konsumen lebih percaya kepada perusahaan kita dibandingkan perusahaan lain di bisnis yang sama. Mungkin itu ya, banyak kelebihan. Oke, kita lanjut ke mana nih? Bagian yang ini masih di poin ketujuh, yaitu Google Search Console. Google Search Console adalah layanan gratis yang ditawarkan oleh Google untuk membantu Anda memantau, mempertahankan, dan memecahkan masalah kehadiran situs Anda di hasil Google penelusuran. Kita tidak harus mendaftar ke Search Console agar situs kita dicantumkan di hasil Google penelusuran. Namun, Search Console dapat membantu kita memahami dan meningkatkan cara Google melihat situs kita. Di sini ada poin kegunaannya, yaitu memastikan bahwa Google dapat menemukan dan meng-crawl situs kita,
kemudian memperbaiki masalah, mengindekskan dan meminta pengindeksan ulang untuk konten baru atau yang diperbarui dan yang seterusnya. Lanjut ke poin ke-8 yaitu membuat channel YouTube. YouTube adalah sebuah aplikasi yang memaparkan konten tulisan dan video tentang memiliki informasi. YouTube memiliki banyak manfaat dalam kehidupan. YouTube mampu memberikan informasi dari berbagai bidang termasuk mempublikasikan produk. Nah, jadi selain dipromosikan di website, kita dapat mempromosikan juga di YouTube. Apalagi sekarang ini aplikasi yang sangat populer. Lanjut ke bagian 9 yaitu membuat aplikasi Android dengan app Inventor 2. App Inventor 2 adalah salah satu emulator untuk membuat aplikasi Android yang sangat mudah. Kita hanya drag gambar saja, tidak menggunakan coding sama sekali. Nah, di sini langkah awal belajar meningkatkan skill praktis komputasi mobile dengan ilmu internet, web, matematika, dan media suara, gambar, video. Mengasah kreativitas atau inovasi, entrepreneurship, dan skill pemecahan masalah atau problem solving. App Inventor 2 awalnya dikembangkan oleh Google, kemudian diserahkan kepada App Inventor 2. Membuat aplikasi Android dengan AI2 tidak berupa perintah-perintah teks, tapi menata kotak-kotak sehingga disebut block programming. AI2 berguna untuk mendesain program, menyiapkan kode program, plus aset, plus kelengkapan, dan mengubah menjadi sebuah file siap install atau APK. Yang terakhir yaitu membuat atau mengedit Wikipedia. Wikipedia merupakan aplikasi web dan mobile wiki yang sangat terkenal sebagai ensiklopedia online free dan terbuka. Siapapun dapat mengakses konten Wikipedia dan bahkan dapat membuat baru atau mengedit setelah mendaftar sebagai kontributor. Sebagai sarana promosi tanpa dikenakan biaya. Tersedia Wikipedia dalam bahasa Indonesia dengan alamat id.wikipedia.org. Nah, kemudian kesimpulannya adalah berdasarkan hasil analisis, pemasaran bisnis akan lebih berkembang dan menjamin karena akan lebih cepat populer atau dikenal banyak orang sehingga produk menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan, yaitu sukses dalam mengelola bisnis. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.